Assalamualaikum sampurasun pemirsa warga Andir khususnya tepang deui sareng channelna Abah Ule orang Andir. Aya nuju jeung ayeuna nuju di Padumukan Pak Haji. Di mana Pak Haji salah sawios alumni ITB 78 sebagai tokoh oge. Alhamdulillah nya mudah-mudahan dina dengan ayeuna urang tiasa dialog terkait permasalahan banjir anu aya di Andir. Anjeunna Pak Haji oge salah penggerak di hiji lembaga Kopakar anu mana anjeunna sareng reng-renganana gaduh konsep anu mudah-mudahan tiasa menaruh harapan ke warga khususna anu terdampak di wilayah Andir. Dangke urang tiasa dialog ieu Pak Haji. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah usulan di Kopakar ITB 79 tos dugi ka gubernur, tos dugi ka Bapenas, tos dugi ka menteri, ka dirjen sumber daya air. Reng-rengan kamari kinten-kinten minggu kamari tos video conference sareng gubernur Kang Emil, Ridwan Kamil, dan beliau sudah menyampaikan komitmen untuk berjuang menyelesaikan banjir di Dayeuhkolot, ya khususnya Andir. Konsepnya sebenarnya sederhana saja. Banjir di Andir teh di 657,5 elevasina eta teh upami cai naik ka luhur. Kopakar ITB teh merencanakan membangun Sungai Citarum kedua. Aya danau dan ada Sungai Citarum. Janten Citarum teh bakal dibuka lebarna 300 meter kanggo nampung air hujan terus dialirkeun ka Sungai Citarum kedua. Sungai Citarum kedua teh teras ngadamel waduk Andir, teras ngadamel saluran serbaguna. Insya Allah menurut perhitungan Profesor Indratmo, ahli hidrologi ITB, itu bisa mengatasi banjir 50 tahun. 50 tahun ke depan. Iya, jantan upami banjir tahun 86 yang terbesar itu ketinggian airnya sampai Tugu, Ya. itu bisa diatasi. Insya Allah upami jantan mugi dijabah ku Gusti Allah tahun payun panginten terus tiasa ngalitan. Amin. Nah, begituna konsep Kopakar ITB sanes ngusir warga, tapi mempertahankan tanah penduduk yang sudah dihuni di sana, pemukiman padat di sana itu tidak diganggu, tidak diusir, tidak dibebaskan, tapi dijadikan perkampungan modern. Saluran airnya diperbaiki, jalan-jalannya diperbaiki. Jadi kita menganut cara berpikir orang Jepang ketika membangun kota Tokyo, Fukuyama, beberapa kota. Di sana penduduk asli tidak dibantai, tidak dijadikan perumahan real estate, penduduknya entah kemana. Tapi kita ingin di sana dimanusiakan. Tapi dengan adanya pembangunan pasti juga ada korban. Ya nu kena. Nah, itu diperkirakan kurang lebih 6-10% tanah penduduk kena yang sudah ada bangunannya. Meskipun itu juga kita akan menyediakan tempat yang lain permanen yang bisa berada di sekitar itu. Pindah. Jadi bukan berarti direlokasi dipindahkan ke mana wae gitu. Iya, apa dinaikkan ke gunung kan? Ke gunung wah ripuh. Jadi di daerah pemukiman, tentunya pemukimannya ditinggalkan ya, di luhur Manggahang kan gitu. Terus kumaha Pak Haji? Iya, bade naras ya Pak Haji.
konsepnya kan di Andir ya, konsep Haji di Kopakar berarti nya naon anu diobrolkeun waktu pas dina konten anu pertama berarti kan barometer titik anu terendah teh aya di wilayah Andir nya. Iya, Di wilayah Andir berarti konsepnya anu bade diterapkeun teh ya khususnya di Andir berarti gitu ya. iya. Iya. Anu kaduana insya Allah kami diparengkeun eta kota jadi kota modern pangintennya, Hmm. tapi penduduk masih asli kurang Ya, Andir. Andir. Pasti di dinya teh aya lapangan kerjaannya. Ya, bisa menyerap. Iya, pasti kebutuhan untuk pemeliharaan lingkungan segala macam itu kan ayanya. Ya, ya. Nah, kita ingin masyarakat Andir itu sebagian bertransformasi yang membutuhkan pekerjaan bekerja di situ dan segala macam. Nah, maka kita merencanakan membangun pusat latihan kerja. Ya, terjadi transformasi. Jangan sampai pemuda-pemuda di sana hanya tukang palak nantinya ke, Iya. ke penduduk baru. Iya, Kan iya. teu pantes, Pak. Betul, betul. Yang harusnya adalah penduduk di sana tetap jadi tuan rumah, Betul. Ya, Bukan terusir bukan terusir. setelah merdeka. Ya. Jadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Iya, Itu yang kita impikan. iya. Duka bakal kumahanya, tapi niat kita adalah ke sana. Iya, iya. Jangan sampai terjadi pengusiran penduduk ya, yang tidak mampu, yang tanpa dasar dan segala macam. Ya kita harus bikin panti asuhan, panti jompo dan segala macam. Ya. Yang pemuda-pemuda di sana bisa bekerja pada transformasi pada usaha yang baru, yang berdagang bisa tetap berdagang, Betul. yang tidak berdagang pengangguran dapat pekerjaan. Iya, Jadi jangan sampai satu daerah eta teh daerah sejarahnya ke Iya. urang teh. iya, iya. Jadi penduduk di situ juga adalah penduduk sejarah. Iya. Kita ingin masyarakat asli di sana itu bukan aborigin, bukan kayak Indian di Amerika, ya. Bukan orang yang terusir terus kemana saja, tapi dia tetap jadi tuan rumah di desanya sendiri, di kampungnya sendiri. Pembangunan bukan untuk mengusir mereka. Dan kalau saya ngebayangkannya gini, Andir, Manggahang, Cicakarai sampai ke Maruyung itu juga dago pakar, Iya. Daerah maju. harganya mahal, maju sesuai dengan perkembangan zamannya. Iya. Nah, sekarang ini kan daerah ini mah paling ketukang, Paling gak tukang bahkan Bandung Selatan teh. hancur, kemudian di daerah terdampak makin kesini kan makin kumuh. Iya. Apalagi lamun orang kasapan ka Ibun kan, jalan anu kan kalau ngikutin jalur Sungai Citarum, ya, kita tahu betapa buruknya pemeliharaan daerah di sana kan, Iya, iya. karena sekedeng kakeum. Iya. Sapan Ibun dan segala macam pasti kakeum selama daya kolot kakeum. Betul. Lamun daya kolot teu kakeum ya itu pasti bukan kakeum oke. Iya, iya. Jadi ya memang ke Danau Purba Cekungan Bandung, sentral kawasan itu ada di Andir, Andir. Titik terendahnya. titik terendah. Karena itu kita membenahi di Andir. Ya berarti lamunku secara konsep mah ya pemirsa biasa kahartos ku logika oge, soalnya kan pada dasarnya anu terjadi sebelumnya bahwa program-program anu digalakan kan hanya sebatas pemindahan banjir gitu kan. Berarti ini mah menyediakan danau sungai besar gitu ya Pak. Sungai besar. Rumah cai gitu kadinya tanpa mengurangi pembangunan penginten kadinya kumaha Pembangunan pasti terjadi pasti terjadi tapi karena nanti aya jalan hmm, serbaguna, jalan tol oge Ya. ngelewatin Bale Endah. oh iya iya Eta jalan saluran serbaguna teh saluran anu lamun banjirna ageng pisan ya jadi walungan, ya lamun banjir jika kamari mah cukup saluran kecil aja udah bisa menyelesaikan. ya berarti multifungsi Multifungsi. ya. Ya kinten-kinten eta kang anu tiasa diwartoskeun. Nah kiten-kitena Pak Haji realisasina kanggo penerapan konsep dina perjuangan Kopakar dugi ka mana tah ya sareng bade iraha bade
laksanakeunana, soalnya kan masyarakat anu terdampak mah tos ya istilahna mah tos capek pisan lah gitu kan. Upami ieu teh di bulan-bulan ieu teh saatos pra FS feasibility study, pra feasibility study sudah selesai. Ya, Dalam 6 bulan ke depan kita harus, udah jalan 2 bulan, berarti 4 bulan ke depan kita harus menyelesaikan FS-nya, ya FS. feasibility study. Ya, Nah itu untuk sampai ke supaya gubernur nanda tangan, ya, ya, ya. dirjen nanda tangan, bupati tanda tangan. Kalau dari segi komitmen, Kang Torsna, penutupan tadi dari Kang Emil udah jelas ya bahwa yang sudah menyampaikan komitmen ini harus diselesaikan itu sudah gubernur. Mudah-mudahan juga gubernur juga masih balad urang kenehnya, Ya, ya, masih junior keneh, junior kita di ITB, dan dia komitmen bahwa ini harus segera diselesaikan. Ya. Ya mudah-mudahan we doa teh diijabah ku Gusti Allahnya. Amin, amin. Panginten gitu. Nah, itu pemirsa nya ieu salah sawios penggagas oge Pentan Tiko Pakar. Pak Haji bergerak awalnya dina kemanusiaan. Ya alhamdulillah sumbangsih ti Pak Haji sareng reng-renganana ka masyarakat anu aya di wilayah terdampak. Alhamdulillah karaos dina bantosan-bantosan anak kitu kieuna. Nya ayeuna malihan mah anjeunna sareng reng-renganna oge gaduh konsep nyaeta ingin membebaskan banjir khususnya di Andir, umumnya di Bandung Selatan. Kubargi emang jelas pada dasarnya ulah sampaikan ke terjadi dampak pemindahan banjir. Eta kadinya emang yang daya alhamdulillah secara logika oge kahartos bahwa konsep oge selain dari membebaskan banjir oge potensi anu bakal ke kacapai ku masyarakat wilayah terdampak teh dina masalah ekonomi insya Allah tiasa keangkat gitu. Ya mudah-mudahan atuh Pak Haji tiasa saenggalna Pak Haji. Amin. Di pihak Kopakar. Ya. Amin. Sareng deui mudah-mudahan tiasa ke silaturahmi deui, sosialisasi sareng masyarakat itu. Insya Allah. Janten masyarakat teh biasa katangkap informasi teh teu sebatas isu-isu we unggulkan anu Ya. di luar kan. Tah ieu mah alhamdulillah biasa langsung berhadapan sareng salah sawios Ya. Kopakar gitu. Betul. Saejina Pak Haji. Itu pamirsa anu tiasa didugikeun mudah-mudahan aya sisi manfaatna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya pahami yang pertama coba kembali ke format Vicon keseluruhan. Saya mengapresiasi inisiatif ini. Nanti saya tugaskan Pak Asisten 2 dan dinas terkait untuk merumuskan rencana aksi dari gagasan ini untuk dijadikan sebuah program yang dipahami oleh pemerintah. Jadi dari saya udah oke. Seperti kita pahami, juga sering saya lihat di BBWS, ya Citarum, saya tidak hafal apakah ada yang hadir di sini. Seringkali proyek-proyek engineering itu hanya satu dimensi. Jadi padahal dimensi tanah itu kan mahal, ya. Yang namanya tanah itu mahal, sehingga harusnya ada dimensi-dimensi lain bisa hadir di area tersebut. Kalau perspektifnya hanya water engineering, maka si tanah yang besar dan mahal itu ya pasti hanya jadi solusi engineering. Padahal di daerah tersebut berada di daerah kepadatan, maka ada nilai properti, ada nilai pariwisata, ada nilai sosial, nilai apa yang harus dimasukkan. Nah di dunia ini kan paradigmanya sudah bergeser, jadi multidimensi planning kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan ini memberi contoh itu sambil menyelesaikan banjir, tujuan utama kan begitu. Masuklah tujuan sekunder memberikan nilai tambah berupa pengembangan sosial dan ekonomi. Apresiasi saya kedua adalah ini bisa digunakan unsolicited istilahnya ya, yang diinisiatif oleh swasta sehingga bisa oleh Angkatan 79 mulai diwacanakan kepada pihak-pihak yang memang bisnisnya ada di daerah properti. Nah,
ada satu pintu yang sebenarnya nanti kita sosialisasikan gagasan ini adalah karena kami ada rencana memindahkan pabrik-pabrik eh, sepanjang Sungai Citarum itu kan ke segitiga Rebana ya, di daerah bandara, jadi bedol desa kira-kira begitu. Di sana jauh dari banjir, kemudian tidak mencemari seperti sekarang karena akan disentralisasi di kawasan industri dan harga tanah masih murah, buruh masih terjangkau, dekat bandara, dekat pelabuhan, dan seterusnya. Sehingga kalau visi ini berjalan, maka lahan-lahan di sepanjang Citarum ini tidak ada lagi pabrik, tapi yang ada adalah perumahan, permukiman untuk masa depan kepadatan Bandung Raya yang memang luar biasa. Ya, tadi disampaikan bahwa zaman kolonial kenapa Belanda memutuskan ibu kotanya di alun-alun yang sekarang Asia Afrika, karena Dayakolot memang sebelum manusianya banyak juga daerah banjir sepanjang itu. Jadi setelah kemerdekaan, orang tanpa ilmu nekat ngotot tinggal di daerah basah kan begitu. Pada saat banjir ya menyalahkan pemerintah. Kenapa nggak diselesaikan dan sebagainya. It's very costly decision, kira-kira begitu. Beda kalau dulunya nggak banjir, ditinggali, terus memang ada kendala engineering jadi banjir. Ini memang daerahnya dari dulu daerah basah, dipaksa oleh manusia untuk bermukim di sana kan. Nah, oleh karena itu, saya akan follow up nanti hasil kajiannya. Jadi engineeringnya dapat, nilai propertinya dapat, nanti kita tawarkan juga ke forum pebisnis yang ada di sana, siapa tahu mereka mau berpartner untuk mengembangkan wajah masa depan di kawasan Citarum yang lebih beradab, lebih sehat, ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti saya coba minta dokumennya untuk kami pelajari internal Pemprov. Setelah itu kami akan kontak-kontak dengan Dirjen SDA dan BBWS di pusat, apakah bisa disinkronkan. Memang hari ini kalau hanya mengandalkan dana pemerintah, negeri ini pas-pasan ya kecepatan kemajuannya. Tapi kalau gagasan ini bisa dikelola oleh swasta karena ada nilai ekonominya, sehingga tugas kami lebih pada mengatur regulasi dan kemudahan-kemudahan. Saya kira itu tujuan ideal dari pengembangan wilayah, kira-kira begitu. Nah, kemarin juga kita dapati bahwa semua proses-proses pengendalian banjir seperti terowongan Curug Jompong, Cienteng, dan lain-lain secara ilmiah mengurangi volume banjir tahunan, tapi belum menyelesaikan. Ya, mungkin ada masih tersisa 30-40% dari volume banjir yang kita amati, tapi kan masyarakat sih tidak paham persentase berapa. Yang penting tiap tahun masih ada banjir, ya disangkanya tidak ada progres. Padahal kalau dari sisi keilmiahan, dari 100% sudah turun ke 80, 70, 60, tapi memang belum selesai semuanya, kira-kira begitu. Nah, tolong dari tim menghitung juga nilai ekonominya. Saya ingin paham itu cost-nya berapa, ya. Kemudian potensi nilai ekonomi kalau dikembangkan sesuai konsep, dari mulai aquaculture-nya, dari mulai pariwisata, permukiman, dan lain-lain, itu menghasilkan income berapa, sehingga visibility ekonominya memudahkan. Dan ini akan menjadi contoh kalau berhasil. Jadi saya akan berjuang sekuat mungkin untuk mewujudkan ini menjadi kenyataan, dan harus jadi bukti ya bahwa Bapak yang para senior menyumbang ilmu, yang muda-mudanya mengeksekusi perencanaan,
saya pemerintah mengambil keputusan sebaik mungkin, tapi dengan tantangan bisakah seminimal mungkin peran dana negara yang memang dengan COVID dan sebagainya ini agak terkendala. Saya kira itu komitmen moralnya ya. Nanti jadi next step-nya tolong kirim dokumennya, tolong perhitungan ekonomi dilampirkan sehingga kami bisa menghitung dan meyakinkan pihak ketiga untuk mau berpartisipasi dalam konsep ini. Saya kira itu kurang lebih Pak Siswanda ya. Karena dari yang terakhir memang sudah jauh Pak. Kalau yang terakhir disampaikan masih diagramatis kira-kira gitu ya, tentang gagasan engineering. Kalau yang hari ini sudah lengkap dari ekologinya, dari landscape-nya, dari ekonomi, engineering layanan sudah lengkap. Jadi saya apresiasi. Hatur nuhun. Saya kembalikan dulu ke Pak Siswanda selaku Ketua Rombongan sebelum nanti kita tutup secara resmi gagasannya. Silakan Pak.